Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Theo Derek dari Cafe Mistok. Halo, apa kabar Theo? Halo Ko Rifan, halo semuanya. Thank you ya udah berkenan hadir di studio. Siap. Nah, jadi kita sebenarnya sama Theo sama Billy juga dari Cafe Mistok sebenarnya udah kenal cukup lama ya. Iya, udah long term. Udah long term ya. Ya, terakhir ketemu mungkin sebelum pandemi. Iya. Ya, sebelum pandemi ya. Bahas krisis ya, dan kali ini kita mungkin mau ngobrolin tentang krisis lagi. Jadi sebelumnya ngomongin krisis, sekarang ngomongin krisis lagi. Aduh. Ya, mantap lah. Jadi di episode kali ini teman-teman kita bakal ngobrolin ya seputar update market ya, update tentang sektoral. Jadi pastikan teman-teman nggak ketinggalan episode kali ini ya. Oke, nah sebelum kita mulai mungkin boleh perkenalan dikit gak Theo mengenai Cafe Mistok ini sendiri ya. Mulai berdiri tahun berapa dan sekarang lagi ngelakuin apa aja nih? Boleh, silakan. Kalau gitu izin 3 poin perkenalannya ya. Boleh. Yang pertama, kenalan dulu teman-teman, ini sama Ko Rifan, ini adalah salah satu guru saya. Jadi kalau banyak yang bilang, kok Theo kadang kalau invest bisa jangka panjang, bisa lama, belajar dari mana? Ini sama beliau ya. Jadi belajar in-depth analysis sama Ko Rifan. 2018 ya waktu itu ya? Iya, 2018. Udah lama ya pokoknya. Nah, yang kedua, kalau saya sendiri teman-teman, nama saya Theo Derek, saya adalah entrepreneur dan investor. Jadi saya punya komunitas saham namanya Cafe Mistok, ada creative agency dan ada exhibition organizer juga, bikin-bikin pameran. Yang kemarin Ko Rifan datang ya ke Kokas ya. Acara K-pop ya? Acara K-pop. Aduh, ini ada apa di bawah ternyata. Iya. Nah, yang ketiga itu tentang Cafe Mistok. Nah, teman-teman, Cafe Mistok ini adalah sebuah media dan komunitas investasi yang pengen menampilkan realita dari market. Jadi kita pengen kasih tahu nih dari awal, sebenarnya market maker ada nggak sih? Fungsinya apa sih? Liquidity provider itu perannya seperti apa sih? Emiten kenapa fundamentalnya bagus, in the end bisa naik sih? Nah, kita buka-bukaan, jadi orang benar-benar mengerti realita dari market yang ada. Gitu, dari trading sampai ke investing sampai ke money management. I see. Oke. Nah, kalau kita bicara soal filosofi, nah sebenarnya filosofi dari Cafe Mistok ini seperti apa sih ketika misalkan invest atau trading? Nah, mungkin boleh diceritain sedikit. Oke, kalau DNA-nya Cafe Mistok buat invest mungkin nggak jauh sama Ko Rifan, ya kan? Belajarnya dari Ko Rifan. Ya, jadi kita pengen ngebuka aja sebenarnya secara realita kalau invest itu ya company bagus, valuasi oke. Yang nentuin kita cuan gede atau enggak adalah kesabaran dan mental. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk trading ya kita juga mau nanemin mindset-mindset yang realita. Disiplin. Nggak perlu tuh trading-trading baca laporan keuangan. Ngapain baca laporan keuangan banyak-banyak jualnya besok? Ya kan kita kan analisa pergerakan harga ya pastinya. Benar. Jadi kita mau dari awal komunitas tuh jangan dicampur-campur. Biar belajarnya sesuai gitu. Oh, kalau cocok trading, ayo gini nih latih mentalnya. Oh, jadi ada yang misalkan buat yang emang pengen invest ada ininya, kemudian kalau misalkan pengen trading ada sendiri lagi. Oh, seperti itu. Kita mau bentuk gitu supaya jangka panjangnya wah udah bisa sendiri semuanya. Oke, mantap. Nah, jadi di episode kali ini teman-teman kita mau ngobrolin ya seputar market. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih yang lagi hot nih. Langsung market, kemarin baru K-pop loh padahal. Iya, kemarin baru K-pop tiba-tiba langsung ngomongin market. Nah, jadi kita tahu ya belakangan ini kan banyak media yang ngobrolin soal resesi. Ya langsung to the point aja deh. Kalau menurut tim CMS sendiri ada pandangan tertentu nggak tentang resesi secara global maupun ya dampaknya ke Indonesia bakal seperti apa? Ini ngomongin 2023 ya. Ini isu yang sensitif. Udah ada yang lagi hot, kita nebeng aja. Jadi mungkin yang pertama gini. Kalau dari aku mewakili CMS ya, melihat sebetulnya kalau global ya memang sudah berantakan gitu ya. Resesi itu kan pertumbuhan ekonomi minus 2 kuartal atau lebih berkelanjutan gitu ya. Dan secara global sudah ada yang begitu. Tapi Indo rasanya masih jauh ya. Karena tahun ini aja pertumbuhan ekonominya masih tinggi didukung dengan komoditi. Menurutku sih resesi di Indonesia itu kemungkinannya kecil. Tapi perlambatan ekonominya sudah mulai terasa dari sekarang. Jadi kalau ngobrol sama teman-teman nih, Ko Rifan yang sesama entrepreneur gitu ya,
yang industrinya khususnya B2C nih, aparel, daging, gitu-gitu ya. Itu semua rata-rata nih udah mulai turun 20-30%. Omsetnya, nah, udah mulai terasa. Jadi perlambatan ekonomi pasti ada nggak? Pasti. Tapi resesi menurut pribadi mungkin kecil. Kalau menurut Korifan gimana tuh? Ya sama sih sebenarnya. Belum lama ini kan juga bikin video kan. Jadi menurut saya sendiri juga resesi di 2023 ya memang kalau secara GDP kan US sudah 2 kuartal dan negatif. udah ya kan? justru. Indonesia masih 5,4% ya kan, dan banyak faktor-faktor yang membuat saya juga yakin ya bahwa Indonesia akan terhindar dari resesi gitu. Mungkin kayak balance of trade kita masih surplus, ya kan, harga komoditas juga tinggi segala macam ya. Jadi ya sepakat lah, kurang setuju sama opini di luar sana yang mengatakan bahwa Indonesia akan masuk ke dalam resesi. Tapi benar yang tadi Theo bilang ya, bahwa kalau di sektor real ya memang akan ada dampaknya. Ya termasuk perlambatan ya. Tapi perlambatan di sini kan bukan artinya langsung wah ini pasti resesi. Enggak seperti itu ya. Nah, sedikit ngomong soal makro juga nih, Theo. Ya kan kita tahu bahwa faktor resesi ini kan tidak bisa dilepaskan dari faktor inflasi. Ya kan? Kira-kira pandangan ke depannya terkait dengan inflasi ini bakal udah mulai turun atau masih akan tetap naik, gimana? Jadi kalau menurutku gini, kalau based on aku ya Korifan, aku zoom out aja. Sebenarnya yang kita lewatin sekarang ini kan siklus ekonomi, di mana setiap kali terjadi perlambatan ekonomi pasti suku bunga diturunin. Udah pasti kan, supaya duit keluar, supaya duit muter gitu ya. Apalagi kemarin US printing money itu mencetak rekor dalam sejarah dia gitu. Itu banyak banget. Jadi ketika sekarang terjadi inflasi, sebenarnya itu efek yang sudah diketahui dari awal. Karena tadinya suku bunga diturunin, duit nyebar, sekarang suku bunga dinaikin, duit tightening gitu ya. Jadi kita sedang di dalam proses ekonomi sebetulnya. Jadi menurutku nggak ada yang terlalu spesial. Cuman mungkin apalagi kalau milenial sekarang kan yang bahas saham banyak milenial Gen Z. Ya mungkin krisis yang lalu kan kita mungkin masih ekskul basket, main Dota. Jadi sekarang ngeliat kondisi kayak gini jadi kaget bahas-bahas. Apa nih? Iya, ini kayak spesial banget. Tapi kan siklus ekonomi gitu. Memang udah pasti harus terjadi gitu. Supaya ekonomi nanti bergairah lagi. Iya, jadi memang apa yang terjadi, apa yang dilakukan sekarang, kebijakan-kebijakan sekarang itu adalah atas karena apa yang terjadi semasa pandemi kali ya. Iya kan. Nah, bisnis real juga kan pengaruh banget, Korifan. Yang tadinya pandemi, offline-nya turun, online-nya nge-boom, valuasi naik startup gila-gilaan. Sekarang ya kan, online turun, behavior shifting offline lagi ya kan. Aku sendiri ngerasain yang B2C mungkin agak drop, tapi aku punya exhibition malah naik. Kencang karena endemi. K-pop itu malah ramai. Penuh kan. Karena kan kayak bosen ya. Iya mungkin ya. Bosan online ya kan, pengen interaksi. Jadi offline bergairah lagi ya. Betul. I see. Nah, itu ngomongin soal saham nih ya. Kalau ngomongin soal saham ya, ini mungkin banyak saham gitu ya, banyak sektor. Kita coba obrolin satu-satu deh ya. Wah, mungkin, seru. Ya, mungkin kalau yang pertama pengen nanya soal coal. Nah, ini kan 2022 bisa primadona. Dibilang primadona ya kan, betul. Naik panggung lah ya, paling merajai adalah sektor energi terutama coal. Kalau menurut Theo dan tim CMS sendiri, is it the right time untuk masih boleh nggak sih masuk ke coal, atau lebih baik hati-hati jangan dulu atau gimana? Nanti Korifan tambahin lah ya tentang ini. Jadi gini, kalau menurutku coal seperti yang Korifan tadi bilang, kita nggak bohong, peperangan di Eropa itu memang musibah, tapi blessing in disguise buat komoditi sebenarnya. Karena itu faktor utama kan yang nge-push harganya gila-gilaan. Kemudian sudah didukung kenaikan harga sahamnya yang jauh banget. Dan sorry to say, ini menurutku realitanya tiap tahun pasti ada tema baru. Dari kemarin tuh udah rame banget dicicil singgung-singgung tentang ESG, ya kan? Betul. Awal dicicil tentang digital banking, dicicil startup, dicicil komoditi.
naik. Ya. Nah, sekarang kita lihat sektor komoditinya pun udah mulai diversifikasi. Ya kan? Ya. Jadi kalau ditanya right time masuk gak? Ya mungkin yang udah hold masih boleh hold gitu ya. Karena kalau dari teman-teman yang kerja di sektor coal sih, katanya sampai akhir tahun ini masih oke. Winter soalnya ya. Iya, tapi kalau tahun depan I don't know, mungkin udah mulai ke ESG ada. Kan selalu ada tema ya tiap tahun gitu loh. Menurut Korifan tuh gimana tuh? Iya, sama sih. Mungkin kalau sampai akhir tahun karena faktor winter juga permintaan mungkin akan tinggi. Cuman kalau saya ngelihatnya tuh di 2023 mungkin coal akan turun. Harganya ya, harga coalnya akan turun. Kalau saya ngelihatnya mungkin ini adalah dampak dari perlambatan ekonomi dari negara-negara seperti China, India, atau mungkin juga US, yang banyak pakai batu bara, betul. Ya karena ekonominya melambat, jadi permintaannya juga akan melambat. Dikhawatirkan mungkin harganya yang akan turun. Nah kalau kita bicara tadi komoditas, ya kan, komoditas kan sebenarnya nggak cuma coal, ya kan ada CPO atau mungkin ada pulp and paper, ya kan. Intinya yang non coal deh. Nah kalau Theo dan tim CMS sendiri ngelihat potensinya gimana? Apakah untuk yang sektor non coal ini masih punya peluang nggak sih nanti? Kalau aku dan tim CMS gini ngeliatnya Korifan. Balik lagi ya, realita market. Market itu kan naik ketika ada fund berpindah. Fund itu berpindah selalu pakai yang tadi aku bilang tema, iya kan? Jadi mungkin kayak orang mungkin bilang, contoh lah yang selalu digadang-gadang, FMCG ini gitu ya, pasti langsung ngerti ya. Bagus banget kok harga turun gitu kan. Itu kan pure industri aja sebenarnya, industri mana yang lagi seksi, pasti fundnya lari ke sana gitu kan. Nah menurutku yang lain pun sebenarnya kemarin sudah kecipratan, biarpun nggak segede coal, tapi udah kecipratan. Nah kalau menurutku dan tim CMS, mungkin fund besarnya akan berpindah ke, mungkin topik selanjutnya kita akan bahas tuh. Kalau ada ESG, iya kan? Iya benar-benar. Kalau menurut kita sih seperti itu, Rifan. Jadi masih ada chance lah ya. Masih ada chance untuk yang non-call ya. Non-call, betul. Tapi nggak tahu sebesar apa sebesar gitu ya. Apanya gitu ya, tergantung nanti fund-nya itu. Nah kalau ngomongin soal fund, sekarang kan banyak fund itu ke perbankan. Ya kan, nih ketika kita lagi podcast hari ini, BCA lagi all time high, Bank Mandiri lagi all time high, BNI udah di atas 9 ribuan, BRI juga naik lagi. Itu siapa tuh yang dari 2 tahun lalu meragukan BNI 9 ribu, ayo. Ngaku. Nah, sementara sekarang nih lagi lagi hampir all time high semua, lagi uptrend, strong banget ya kan. Nah, balik lagi nih kalau Theo dan tim CMS ngelihat untuk perbankan gimana ke depannya? Kalau ekonomi ini kan kita semua kebijakan lagi di-push biarpun prosesnya susah. Hasilnya adalah pengennya ekonomi bergairah. Nah, ekonomi itu pasti kan direpresentasikan sama si perbankan. Jadi sebenarnya ketika semua hura-hara ini terjadi, sekarang all time high. Mungkin 2 tahun lagi ketika ekonomi bergairah bisa lebih tinggi dari ini gitu. Jadi kalau untuk banking sih kita optimis aja ya. Jadi kalau orang punya dana selalu nanya, aman taruh di mana ya kondisi kayak gini gitu kan? Udah pasti banking. Salah satunya banking. Dan logikanya gini juga. Foreign fund misalnya keluar gitu ya. Ketika nanti dia masuk lagi, dia kan pasti cari big caps. Big caps kita representatifnya masih banking lagi. Kebanyakan. Betul. Gitu. Iya, setuju. Terutama itu tapi berlaku di banking yang KBMI 4, artinya yang gede-gede. Atau juga misalkan ada kan yang mid cap ya kan yang KBMI 3 atau KBMI 2. Nah itu lebih ke, kalau yang fund gedenya sih menurutku pasti masuknya ke yang big caps dulu. Yang KBMI 4 itu ya. Betul, tapi mungkin yang di bawah-bawah bisa naik juga jika ada story-nya. Iya kan? Kayak waktu digital bank, waktu nggak ada story bank digital, mana bisa itu emiten? Begitu kan? Gitu loh. Mungkin yang di bawah-bawah need more story daripada yang big caps. Oke. Nah, bicara soal lanjut lagi nih, ini menarik nih. Tadi perbankan udah, terus kalau kita ngomongin soal big caps tadi, kan kalau di bursa selain perbankan, Tekno sekarang kan juga udah masuk big caps, ya kan? Iya. Tapi
agak kontradiktif karena teknologi jadi merajai waktu di tahun 2021 ya kan, tapi 2022 ini ya banyak yang turun gitu kan. Jadi banyak yang bilang ekonomi dari new kembali ke old economy. Tapi nggak tahu kalau menurut Theo dan tim CMS sendiri, gimana pandangan tentang saham teknologi ke depannya? Menurutku teknologi ini mau ngomong realitanya aja kok ya. Apa adanya ya. Menurutku saham teknologi itu drivennya kemarin 2 sebenarnya key point yang bikin berat, yang bikin bisa naik jauh, yang bisa bikin juga susah naik. Yang pertama story. Ini ngomong aja nggak apa-apa ya. Bukalapak pertama kali IPO, harganya mahal sekali loh. Banget. Kenapa bisa banyak yang beli? Ya karena hype. Karena hype. Ya. Karena story. Ya. The first startup Indonesia IPO. Ya. Kalau dari segi investor, sekarang mungkin yang ambil waktu itu nangis. Tapi dari segi di dalam perusahaan itu IPO salah satu IPO tersukses itu. Ya. Gimana cara jualan barang 3,5 kali lipat valuasi itu hebat banget sebenarnya kalau dari segi proses IPO-nya loh. Nggak semua bisa gitu. Even Goto nggak bisa sampai segitu valuasinya gitu loh. Balik lagi story. Sekarang story-nya berbalik. Yang tadinya semua valuasi bisa digoreng dengan story, ketika masa-masa susah banyak startup di-push jadi real bisnis. Profitability-nya gimana? Mungkin kalau tahun ini kita lihat banyak perusahaan ganti model bisnis itu karena pasti pivot. Pivot yang diminta dari limited partner, venture capitalnya, atau investor besar-besarnya. Nggak bisa nih kita taruh duit lagi, kamu mau raise fund lagi, next-nya berdasarkan apa? Iya dong, nggak bisa lagi pakai matrix users or sebagainya. Maka banyak startup company di-push untuk membuat fundamental yang bagus. Nah, balik lagi story. Kenapa pun at the end of the day fundamental bagus, saham naik. Story itu kan didukung fundamental kuat sekali. Betul. Nah, kalau story-nya nih lagi habis, fundamentalnya nggak ada, dongkraknya pakai apa? Susah. Itu satu. Yang kedua, market size-nya gede banget, market cap-nya gede banget. Iya kan? Kita jujur-jujuran aja. Semua saham pasti butuh liquidity provider. Siapa yang bisa provide ini market cap sebesar ini? Terlalu besar ya. Terlalu besar. Kecuali aku nggak tahu yang next mau IPO kan. Ya. Background-nya besar. Ya nggak tahu. Cuman kalau dari 2 sisi pandang tadi, menurutku itu yang membuat sekarang startup itu agak sulit. Oke, tapi ini juga berlaku untuk yang di emiten BI atau juga kan kalau kita bicara soal emiten tech juga di Nasdaq juga pada hancur-hancuran juga kan. Ya kan, ya you name it lah, Zoom lah, Netflix lah, apapun itu semuanya juga drop gitu kan. Ya kedepannya masih akan sulit atau gimana ya? Kalau menurutku itu kita di kondisi ini adalah kondisi belajar mengenal realita. Jadi kalau ibaratnya kita lagi relasi sama orang nih, Pak Rifan, aku mau ngenalin cewek. Terus aku bilang, kok ceweknya pinter banget, cantik banget, ibadahnya rajin, manage uangnya jago. Story, Pak Rifan ekspektasinya tinggi dong. Mantep nih. Ini lagi fase ketemu. Ketemu dong. Mulai interaksi dong. Kok kayaknya mulai nggak kayak yang Theo ngomongin. Ada fase koreksi value di sana. Iya kan? Paham. Nah ini terjadi juga sampai ke NFT dan sebagainya. Menurutku ini ngembet semua. Pokoknya yang tech ini lagi koreksi value. Akhirnya bisa naik gak? Mungkin nanti ketika sampai value realnya akan naik lagi. Tapi sekarang menurutku ini lagi koreksi value. Dan akan takes time kayaknya ya. Betul, butuh proses. Butuh proses sampai tadi balik lagi mungkin ada story lainnya yang lebih compelling. Betul. Ya kan, supaya bisa mendongkrak kembali harganya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau dari tadi kita udah ngobrolin sektor-sektor yang udah dapat panggung. Ya kan? Kita udah ngomongin soal coal yang manggung di 2022, teknologi yang manggung di 2021. Kemudian tadi kita juga ngobrolin soal perbankan yang sekarang juga lagi all time high. Nah, sekarang kita pengen ngobrolin sektor-sektor yang jadi laggard sekali ya bahasanya ya, yang di saat IHSG lagi di 7.000-an tapi kok harga sahamnya malah nggak kemana-mana, malah turun. Ya. Kita sebut aja konstruksi. Nih kalau ngomongin konstruksi ya di video ini kita buat, ini lagi hot juga kan Theo ya. Betul. Karena misalkan ya kita ambil contoh kayak
Waskita, ini lagi mau right issue 3,9T. Adikarya juga di saat yang bersamaan juga lagi right issue dengan jumlah yang kurang lebih sama gitu kan. Nah, langsung to the point aja. Intinya kenapa sih di sektor konstruksi ini kok susah bangkit gitu kan, dan ya pandangan Theo dan tim CMS ke depan untuk konstruksi ini gimana? Mungkin konstruksi sama propertinya langsung aku gabung aja. Tempelin aja boleh, ya, karena kan pasti properti juga dari kemarin digadang-gadang, abis ini nih dari insentif PPN ambil properti segala macam sampai sekarang, tapi kok nggak gerak-gerak gitu ya. Nah, balik lagi sih kok kalau aku melihat, kalau aku zoom out balik ke story-nya lagi, konstruksi kemarin itu hotnya di IKN. Sekarang pembahasan IKN-nya di mana? Agak meredup ya. Lagi meredup ya. Karena story-nya lagi nggak di sana. Tapi bukannya kemarin kan lagi udah mulai bikin tender. Iya, sudah mulai. Tapi belum ada kayak yang menggambarkan, balik lagi ya, market tuh optimisme pasar ya. Dari kemarin aku belum melihat sebuah bibit-bibit dari optimisme di dalam IKN ini di bring up lagi gitu. Sama seperti properti, dari kemarin kalau yang kita baca pasti orang mengkaitkannya dengan apa? Kenaikan suku bunga, housing, bunga KPR naik, segala macem gitu ya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya selalu siklusnya ketika ekonomi mulai bergairah, properti historicalnya naik, ya kan? Tapi balik lagi, mungkin kenapa sekarang belum dapat panggung? Belum nyampe titik itu. Kita lagi bersusah-susah dahulu untuk mencapai ke titik ekonomi bergairah. Nah, nanti mungkin ketika udah ekonominya mulai bergairah, ya terjadilah kemarin yang beli ruko tahun 2011, tahun 2012, beli tahun ini, tahun depan harganya udah 2 kali lipat. Iya kan? Bener kan? Benar. Mungkin Senin harga naik. Iya, harga naik. Mungkin kalau properti akan di sana. Kalau konstruksi sih mungkin masih nunggu ya. Aku juga belum tahu nih. Menurut Ko Rifan gimana nih? Iya, konstruksi ada pengaruhnya juga sama ini kayaknya ya, tahun pemilu. Ya kan? Iya, pemilu. Pemilu kan memang masih 2024. Iya, benar-benar persiapannya kan setahun sebelumnya. Sekarang kalau di jalan kita mungkin udah lihat bendera-bendera udah mulai ada. Foto-foto billboard ya udah mulai berasa. Ya kan? Jadi mungkin itu yang membuat agak susah naik ya kalau untuk konstruksi ya. Tapi kalau untuk properti setuju sih tadi. Selama ekonomi masih bergairah ya kan, ya ini mungkin dengan pelambatan ekonomi ya mungkin akan mempengaruhi, tapi once kalau misalkan isu resesinya udah lewat, ya kan, biasanya itu kena duluan tuh. Betul. Ya, cuman kalau konstruksi kayaknya mungkin agak panjang kali, karena kita perlu pemilu. Ya kan, pemilu kan, kita mungkin juga perlu lihat presidennya siapa. Iya benar. Ya kan, kalau kita bicara benar. 2014 kan kelihatan banget. Iya. Ketika debat presiden juga. Ini nggak kebayang sih. Ini nggak kebayang. Nggak kebayang benar. Kalau kita bicara soal sektor yang laggards lainnya, consumer goods. Waduh. Kalau Theo dan tim CMS ngelihat, ya balik lagi nih, ada apa di balik emiten consumer goods dan kedepannya bakal seperti apa? Kalau kita kemarin ngelihatnya mungkin consumer goods kita gabung sama satu lagi retailnya aja ya. Jadi kan ada yang produk, ada yang retailernya, distribusinya, betul. Sebenarnya kalau mau ngomong naik atau enggak, distribusinya karena udah endemi sebenarnya banyak yang naik. Ada beberapa emiten yang mungkin kita nggak intip-intip atau bahkan nggak banyak kesebut, yang retail begitu sebenarnya udah lumayan naik. Nah, tapi kalau yang consumer goods produknya yang brandnya besar ini ya balik lagi, menurutku masih banyak industri atau sektor yang akan jadi tempat fund itu mengalir sebelum ke sini gitu. Jadi masih belum ada waktu hotnya gitu untuk sekarang. Jadi masih agak susah. Sama ini nggak sih, gara-gara bahan baku juga naik karena pasti ngaruh juga sih, pasti ngaruh juga. Ya meskipun kayak contoh misalkan kayak kemarin. Biarpun tetap dibeli terus. Iya, ya kan. Tapi secara overall masih agak sulit ya. Sulit sih. Kalau menurut Ko Rifan gimana? Kalau balik lagi sih, kalau Indonesia itu kan GDP-nya paling besar itu dikontribusi adalah dari yang C-nya tuh, betul, kan, consumption-nya, betul. ya kan. Nah, kalau saya ngelihatnya mungkin sekarang orang agak mengerem
agak ngerem. Perlambatan ekonomi. Balik lagi ya kan, meskipun secara realnya belum benar-benar melambat gitu kan, tapi karena ada isu ini itu orang jadi kayak mulai ngerem ya kan. Ya tapi balik lagi sih, kalau isu resesi ini udah mulai mereda nantinya, ya orang pastinya akan kembali kepada habitatnya masing-masing. Orang Indonesia demen belanja, setuju gak? Betul. Apalagi kalau ini waktunya belanja gitu ya. Kalau sekarang kan ini waktunya agak ngerem, ini waktunya apa gitu kan ya. Jadi orang masih wait and see. Jadi ya dampaknya ke consumer goods ya biasa juga. Bener. Aku aja jarang beli obligasi, tahun ini mulai beli obligasi. Nah, yang tadinya mungkin buat konsum gitu ya, jadi dialihin ke investment. Oke, nah kalau kita bicara soal lanjut lagi nih ke sektor yang laggers lainnya, masih di subsektornya consumer goods, rokok. Waduh. Ini kan jadi bulan-bulanan kan. Selalu ya. Iya. 2009 berapa kemarin tuh? 2020 ya kan. Pajak rokok naik 24%. Ya kan. Tahun 2021 naik lagi, 2022 naik lagi 12%. Dan cukainya itu kan pengaruhnya besar sekali ke dalam mereka punya COGS ya. Banget. Ya kan. Mungkin 70%, 70 sampai 75%. Gede lah pokoknya kenaikannya tuh. Iya. Nah, tapi kalau pandangan Theo sendiri gimana? Kalau dari aku dan CMS sih, to be honest, jarang memperhatikan sektor rokok ya. Karena mungkin dari zamannya 2020 2019 itu sebenarnya zamannya HMSP dikampanyekan di mana-mana. Mulai rame ya itu ya. Itu 2000 berapa tuh? 19 tuh kayak dia udah mulai turun 2018. Nah, iya kan itu udah mulai turun, udah mulai banyak yang bahas bahwa now or never bahasanya kan. Kapan lagi nih harga segini gitu ya. And yet nothing happen gitu ya. Kalau dari kita sebenarnya ngelihat, pertama memang tadi faktor utamanya fundamentalnya itu udah pasti kena juga. Karena naik terus. Yang kedua, mungkin sekarang kompetitor atau barang substitusi rokok mulai banyak ya. Vape gitu maksudnya. Iya, aku soalnya melihat biarpun industri rokok juga ada yang mengeluarkan vape, ada yang mengeluarkan elektrikalnya gitu ya. Cuman rokok itu produknya dibutuhkan, tapi partisipasi investor di dalam marketnya, aku melihat sudah tidak terlalu banyak gitu. Karena kalau di CMS sendiri jarang banget bahas rokok. Nah, tapi aku nggak tahu kalau ya sama, kalau bahkan tuh kalau rokok ya, saya pernah bikin video tuh di 2019 ya kan. Sektor yang saya hindari untuk investasi. Itu masuk. Itu sampai menuai pro dan cons lah. Waktu itu harganya lagi tinggi-tingginya gitu kan. Dua diantaranya adalah konstruksi yang tadi barusan kita obrolin sama rokok. Waduh. Gitu. Jadi emang dari 2019 sampai 2022 opininya masih belum berubah. Gitu. Jadi ya konstruksi sama rokok emang kalau pribadi nih, secara pribadi especially buat rokok ngelihat kayaknya udah sunset gitu loh. Iya, dari industri juga sih. ya. Iya kan. Jadi kayak ya secara data juga penjualan rokok turun dan kayaknya makin banyak orang yang udah jadi hidup lebih sehat ya sih. Tampaknya begitu ya. Tampaknya begitu sih, ya kan. Nah, ini selanjutnya kita mau ngobrolin lagi, tadi udah yang laggers. Nah, sekarang yang lagi cukup hot juga ya, itu soal oil and gas. Nah, ini kan banyak yang biasanya kalau kita bicara soal the mother of commodity itu kan coal sama oil. Nah, tapi faktanya di 2022 ini coal yang lebih jadi primadona ketimbang oil and gas. Ya, oil misalnya kayak Medco sekarang juga udah naik. Tapi kalau dilihat kan partinya mulainya coal dulu tuh. Ya, oil baru belakangan, gas juga baru belakangan, ya kan. Nah, tapi pengen tahu aja sih kalau dari Theo dan tim CMS ngelihat oil and gas sekarang harga oil 85 ya, $85 masih akan sustain ke depannya atau gimana tuh? Kalau to be honest, kita dari aku dan CMS nggak terlalu merhatiin yang khusus yang sektor ini ya. Kita nggak terlalu merhatiin, kita malah udah lebih fokusnya, nggak tahu mungkin ada di next pembahasan. Kita udah lebih fokusnya adalah nyicil-nyicilin sektor coal yang mungkin sudah diversifikasi ke arah ESG. Jadi kalau sektor ini nih kita nggak terlalu perhatiin. Nah, kalau Rifan gimana? Ya, kalau oil and gas masih ada peluang. Masih ada peluang, ya kan, karena
Gas tuh yang paling terkenal emitennya apa? Kenapa? Gas, Agi gas, gitu ya. ya, Agi. Tapi kalau Agi kan dia lebih ke gas medis kan, gitu. Kenapa? Soalnya kayak kemarin baru aja keluar berita OPEC gitu kan. OPEC cut production, ya kan. Nah itu kan sebagai langkah untuk tetap menjaga harga minyak tetap tinggi, ya kan. Meskipun mungkin ada koreksi, tapi secara historical akan masih lebih tinggi dibandingkan dengan let's say tahun 2020 kan sampai minus ya, negatif ya kan. Rasanya sih masih akan lebih tinggi. Gitu. Itu sih. Tapi kita lihat. Ya. Soalnya kadang kalau aku ngeliat Agi tuh juga seru. Dia tuh dari sini naik 100%, turun, naik 100%, turun, naik 100%. Itu periodical itu bisa setahun bisa 2 kali, 3 kali. Jadi kadang aku ngeliat aku kayak belum, wah ini bisa begini ya. Beda sama Pegas loh. Iya, dulu sempat masuk ke Agi pas 600-an tuh belum banyak yang bahas. Gila, 600-an. Iya kan, tapi dia sering nyentuh 2000, terus tarik lagi, ntar nyentuh lagi. Iya. Ya, itu emang menarik sih, manajemennya juga bagus ya kan, utangnya juga rendah. Gitu. Iya. Cuman kalau harga udah tinggi ya better cari yang lain dulu kali. Iya. Oke, tadi kita udah ngobrolin udah banyak sektor lah ya, mulai dari yang bullish sampai yang laggard segala macam. Nah, mungkin buat men-sum up nih, sekarang kan ketika kita podcast, indeks udah naik lagi nih ke 7.000, mungkin sampai 7.100-an lah ya. Nih ada beberapa analis yang optimis. Optimisnya tuh bahkan katanya indeks sampai dengan akhir tahun bisa di 74 sampai 75 ya kan. Tapi nggak sedikit juga yang pesimis gitu loh ya. Tapi balik lagi nih, pengen tahu kalau pandangan Theo dan tim CMS, kalau kita bicara indeks harga saham gabungan, setidaknya mungkin sampai akhir tahun lah, masih tetap optimiskah atau gimana? Apalagi kan mungkin nanti ada window dressing juga. Iya. Kalau aku dan tim CMS sih jujur untuk ke IHSG ini kita ambil di sisi tim yang tidak pesimis tapi tidak terlalu optimis. Jadi pesimisnya enggak gitu loh. Kita yakin gitu ya. Karena di luar itu juga kan ya sekarang kan bursa memfasilitasi begitu banyak perusahaan yang bagus-bagus juga mau IPO gitu ya. Di mana mereka punya story, di mana mereka akan punya marketnya sendiri juga. Nggak mungkin liquidity-nya atau volumenya bursa tiba-tiba drop banget, karena kan disupport terus gitu ya. Jadi untuk jatuh jauh nggak mungkin. Tinggal antara naik terus atau mungkin sideways aja dulu gitu kan. Kan antara dua itu gitu ya. Nah kalau kita tim yang yakin dia akan tetap naik tapi pelan. Jadi kita nggak berani ngomong kayak mungkin akhir tahun ini ada window dressing bisa naik sampai segitu. Enggak gitu. Jadi kita lebih nggak akan jatuh parah gitu loh. Apalagi crash kayak nggak mungkin sama sekali lah crash lagi gitu. Kecil kemungkinannya. Kecil banget. Tapi mau naik jauhnya nah ini yang belum tahu. Gitu. Nah kalau Korifan nih gimana nih? Sama kemarin ketika sempat juga kan di interview gitu kan. Ketika dengar 74 75 ya bukannya apa ya, cuman kayak optimistik aja nggak sih gitu kan. Ya saya bilang ke waktu itu di interview di salah satu media gitu ya. Ya kalau saya sih pasang target yang lebih konservatif lah, ya 7.100, 7.200 itu lah. Yang lebih visible, lebih masuk akal gitu. Cuman saya malah ngerinya kalau misalkan akhir tahun ditutup di 74, 75, malah koreksinya kencang. Dalam pasti. Kalau saya lebih mending, ya udah naiknya pelan-pelan aja. Ya kan kalau investor kan demennya gitu ya, nggak perlu yang naik tinggi, terus nanti jeblok lagi, ya udah mendingan slow but sure aja gitu. Jadi ya 71, 72 harusnya masih achievable ya. Amin. Oke, Theo mungkin sebagai penutup nih ada pesan-pesan atau mungkin ada closing statement nggak buat teman-teman yang lagi nonton di channel YouTube Rifan Kurniawan ini? Oke, buat teman-teman investor yang udah nonton ini dan udah ikutin Korifan lama gitu ya, pasti udah terbentuk lah mindsetnya tadi sukanya slow but sure, tapi kita punya konsisten improvement gitu ya. Betul. Nah mungkin kalau ada yang penonton-penonton baru yang masih millennials atau misalnya Gen Z, ya jangan berharap cepat kaya lah ya dari ingat segala sesuatu yang cepat itu pasti ada koreksinya ya kok. Pasti ada koreksinya. Jadi jangan gampang kepancing, jangan gampang kebawa. Bisa kaya nggak dari saham? Bisa. Tapi butuh waktu. Tidak ada yang instan kecuali dari awal modalnya sudah besar.
Ya, jadi bijak-bijaklah investasi dan trading, guys. Ya, bijak-bijak investasi ya. Oke, thank you banget Theo dan tim CMS sudah mampir ke studio ya. Mudah-mudahan podcast hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Dan anyway, kalau misalkan kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga follow kita berdua ya. Di @theoderik sama Theoderik underscore. Ya, @theoderik underscore dan juga @coffeemidstock ya. Oke, nanti linknya kita taruh di kolom deskripsi. Oke, thank you teman-teman untuk stay tune sampai dengan akhir di video ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.